Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dimanapun anak-anda berada, semoga dalam keadaan sehat ya, dan semakin semangat belajarnya. Baik anak ibu, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Materi kita masih di bab senyawa organik. Kemarin kita sudah mempelajari gugus fungsi senyawa organik dan jenis senyawa organik. Yang pertama ada haloalkana, kemudian alkohol. Senyawa organik yang mau kita pelajari kali ini adalah senyawa eter atau disebut dengan alkoksi-alkana. Nanda perhatikan gugus fungsi alkoksi-alkana ini adalah O, sehingga eter ini dipandang sebagai turunan alkohol di mana hidrogen dari OH pada alkohol itu digantikan dengan gugus alkil atau R. Nanda perhatikan rumus strukturnya ROR. R itu adalah alkil ya. Nah, dengan rumus molekulnya sama seperti rumus molekul pada alkohol, yaitu CnH2n tambah 2O. Sama ya seperti pada alkohol. Nah, jadi eter ini adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus fungsi eter atau atom oksigen yang diikat oleh dua substituen atau diikat oleh dua alkil ya. Nah, kita perhatikan penamaan ya atau tata nama senyawa eter. Penamaan secara trivial atau secara umum atau secara pasaran ya. Caranya adalah dengan menyebutkan nama gugus-gugus alkil yang diikat oleh atom O diikuti dengan akhiran eter. Nah, jika dua gugus alkilnya sama, sering diawali dengan awalan di. Nah, terkadang tidak dengan awalan di gitu ya. Atau disebutkan dua-duanya. Nah, kalau tidak sama berarti berbeda alkilnya, ya sebutkan masing-masing alkilnya apa saja ya. Penyebutan itu dilakukan secara alfabet atau menurut abjad ya. Kemudian menurut IUPAC atau secara internasional, maka eter diberi nama sebagai alkoksi-alkana. R yang terpendek sebagai alkoksi dan R yang panjangnya atau R yang lainnya disebutkan sebagai alkana. Ingat ya, R terpendeknya adalah alkoksinya gitu ya. Bagaimana Bu penamaannya? Kita perhatikan contoh berikut ini ya anak ibu. Nah, perhatikan contoh pertama, CH3OCH3. Ini alkilnya atau R-nya kedua-duanya sama, yaitu CH3 ya. Sehingga namanya metil ether ya, atau dimetil ether karena R-nya sama. Atau kalau kita pakai nama secara IUPAC ya dengan alkoksi alkana, maka karena ini tidak ada yang pendek dan tidak ada yang panjang, sama-sama metil, maka ini nama alkoksinya adalah metoksi. Metoksi apa? Metoksi metana gitu ya. Nah, jadi ini adalah metoksinya. Nah, ini metana CH3-nya gitu ya. Contoh kedua ada CH3, CH2O, CH3. Nah, yang terpendek adalah alkoksinya. Nah, ini yang terpendek kan? R yang terpendeknya ini ya, CH3. Maka metoksi. Metoksi apa? Ini C-nya ada 2. Maka metoksi etana. Atau ini gugus metil, ini gugus etil. Mana lebih duluan secara alfabet? Tentu E lebih dulu daripada M, maka namanya adalah etil metil ether. Begitu selanjutnya ya, perhatikan contoh ketiga. Contoh ketiga ini sama-sama etil. Penamaannya bisa dietil karena ini sama-sama etil ya, dietil ether. Atau etoksi, etoksi ini ya kan, etoksi etana. Contoh terakhir ini metoksi. Metoksi apa? Metoksi propana. Atau kalau kita mau pakai nama secara trivial, ini metil, ini propil. Nah, metil propil ether. Nah, begitu ya tata nama ether menurut trivial dan menurut IUPAC.
Kemudian anak ibu perhatikan, ini adalah contoh senyawa eter yang lain ya. Nah, di metil ether, nah ini ada sama seperti yang tadi ya, metoksimetana. Jadi kalau kita lihat rumus molekulnya C2H6O ya. Nah ini C2, karena C-nya ada 2 ya, C2H6O. Nah, tadi rumus molekul dari ether kan sama dengan alkohol ya kan, CnH2n tambah 2O gitu ya. Kemudian ini metoksietana. Nah, ini C3. Oh, ini C metoksi. Ini harusnya oh iya, ini C2 ya. C2 ini C-nya 1, berarti metoksietana. C3 ya kan, C3H8O. Kemudian di etil ether atau etoksietana. C4H10O gitu ya. Jadi rumus strukturnya diketahui, rumus molekulnya. Nah, kalau kita perhatikan ini alkil ether ya kan? Alkil ether atau alkoksi alkana. Alkil, ini ethernya. Nah, gitu ya. Cara penamaannya sama seperti yang Ibu sebutkan. Nah, ini juga begitu ya. Etil propil ether atau etoksipropana. Ini dipropil ether atau propoksipropana gitu. Nah, kita lanjut ya. Sifat dan kegunaan ether. Ether adalah cairan yang tidak berwarna, berarti dia bening ya, yang mudah menguap. Nah, ether ini mudah menguap, bahkan lebih mudah daripada alkohol dengan bau yang khas. Jadi ether itu adalah cairan yang tidak berwarna atau bening dan sifatnya mudah menguap. Kemudian pengisapan uap ether yang terus-menerus dapat menyebabkan pingsan. Maka ether digunakan untuk pembiusan atau untuk obat bius ya. Obat bius yang sering digunakan adalah dietil ether. Selanjutnya anak ibu, ether tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Kalau gitu ether ini sifatnya nonpolar ya kan, karena dia tidak larut di air, air sifatnya polar, dan dia larut dalam pelarut nonpolar ya, maka sifatnya juga nonpolar. Kemudian anak ibu, ether ini mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap ether membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Karena dia mudah menguap, bahkan lebih mudah daripada alkohol, maka dia bersifat eksplosif. Kemudian ether dapat melarutkan lemak. Ingat ya tadi di atas bahwasannya ether itu adalah jenis senyawa yang bersifat nonpolar, iya kan? Lemak adalah senyawa nonpolar, lemak, minyak gitu ya. Sehingga ether merupakan bagian ya dari pelarut organik yang bersifat nonpolar, sehingga ether ini dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iodin. Nah, kalau gitu karena dia dapat digunakan untuk melarutkan banyak jenis senyawa nonpolar ya, maka ether banyak digunakan sebagai pelarut. Nah, pelarut dan pengekstraksi. Pengekstraksi maksudnya apa nih Bu? Maksudnya ketika ada suatu misalnya ya tumbuhan, buah-buahan atau daun atau kayu ya, bagian dari tumbuhan yang mau kita ekstrak. Ekstrak ini berarti mau diambil sarinya gitu ya, sarinya. Nah, kita tahu dulu nih sari yang mau diambil nih, sari yang mau diambil, yang mau diekstrak dari suatu buah atau daun atau kayu tadi itu sifatnya apa? Oh, sifatnya nonpolar, maka kita bisa gunakan senyawa ether untuk mengekstrak zat tertentu. Baik anak ibu, demikian ya untuk penjelasan tentang senyawa ether. Bahwasanya ether adalah senyawa organik yang berisomer fungsi, maksudnya memiliki rumus molekul yang sama dengan alkohol tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda dengan alkohol ya. Dengan alkohol. Jadi
Dia punya rumus molekul yang sama dengan alkohol, yaitu CnH2n tambah 2O, tapi gugus fungsinya berbeda. Kalau alkohol ialah OH, ROH begitu ya, R adalah alkilnya, maka ether adalah ROR. Gugus hidrogen pada alkohol digantikan dengan gugus alkil untuk senyawa ether. Demikian anak ibu ya, semoga bisa dipahami dengan baik materi ini ya. Terima kasih atas perhatian Ananda. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.